pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Anjarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depan
Selamat pagi. Shalom. Haleluya, haleluya. Saya juga mau mengucapkan shalom jemaat yang mengikuti ibadah online. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pastor David sekeluarga. Selamat melayani. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita bawa penyembahan kita. Karena kita punya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Amin. Siapa yang pagi hari ini datang dengan perasaan excited dan semangat? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah cinta kita kepada Tuhan terus menyala sebagai bentuk penyembahan kita, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama serukan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di
alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, serukan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Ucapkan rasa syukurmu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Salibmu, salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Salibmu, salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan sorak-sorak sekali lagi. Serukan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hati kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas semua anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh datang berkumpul bersatu di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi dengan penuh semangat, penuh antusias. Karena kami tahu kami punya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari semua yang siap untuk datang memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya serukan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa tengok kanan dan kirinya, berikan senyum yang terbaik, berikan high five. Engkau dahsyat luar biasa, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita layak untuk disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. Semangat memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin.
Mari semua tepuk tangan dengan penuh semangat. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipandangkan, mujizat dinyatakan. Semuanya. Serukan Jesus, 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 Jesus. Sama-sama serukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Serukan sekali lagi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. One more time, serukan. Tangan lagi untuk Tuhan kita. Here we go. Jesus.
Haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui puji-pujian. Dan kita yakin dengan kita bersyukur, mukjizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang
Ketika kami tahu bagaimana harus bersyukur untuk setiap perkara yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang melebihi hikmat pikiran manusia kami, Tuhan. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk pagi yang diberkati, pagi yang ajaib hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar putra-putri kami. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Teristimewa hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Urapi, taruh perkataan-Mu, biar apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu murni berasal daripada Tuhan sendiri. Dan biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silahkan duduk. Haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Selamat beribadah pagi hari ini, baik yang ibadah onsite maupun yang mengikuti live streaming. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita sudah hadir hambanya, Pastor David Meyanto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut retreat keluarga beberapa bulan yang lalu pasti sudah mengenal beliau. Dan pagi hari ini untuk pertama kalinya ada bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau tidak datang sendiri, ada Ibu dan juga Gio dan juga teman-teman keluarga yang hadir bersama-sama dengan kita. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita beri aplaus sambutan kepada Pastor David Meyanto untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya merasa terhormat pagi hari ini bisa berdiri di tempat ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Yohanes Irawan dan Ibu dan pengurus semua gereja di tempat ini. Sungguh sambutan yang hangat dan saya rasa nyaman seperti feel at home. Ya, ini seperti rumah sendiri. Saya masuk tadi datang lebih awal ketika hanya Jefta yang bermain musik dan beberapa teman ada di sana. Dan saya memang sengaja datang lebih awal untuk melihat gedungnya dan suasananya. Saya berkata kepada Pastor Yohanes Irawan bahwa ini gedungnya bagus banget ini ya, luar biasa. Enggak ada yang tepuk tangan lagi saudara. Ya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa yang sangat memberkati saya hari ini. Sekali lagi berikan aplaus untuk mereka, pelayanan mereka luar biasa. Seberapa banyak pagi ini yang ingin diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita minta hikmat Tuhan, Roh Kudus turun atas setiap kita. Bapa berkati firman-Mu, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan. Tetapi Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami pagi ini adalah roh yang tidak pernah terbatas. Kami berdoa, Engkau bekerja, Engkau berbicara secara personal kepada setiap kami. Supaya kami boleh menemukan apa yang kami cari di dalam-Mu Tuhan. Sebab di dalam-Mu semua jawaban itu ada. Dan hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Saya akan memberikan judul khotbah saya pagi ini adalah mata yang baik. Mata yang baik. Saudara, satu kebenaran yang tidak boleh Anda dan saya lupakan sepanjang hidup kita. Mau kita di atas, maupun kita di bawah, maupun kita menghadapi tantangan yang sebesar apapun, ataupun dalam suasana yang seperti rasanya oke-oke saja. Yang perlu Anda mengerti bahwa Tuhan sudah menanamkan hal yang besar di dalam diri setiap kita, melebihi apa yang kita lihat dan rasakan saat ini. Saudara, seringkali kita punya sebuah ukuran, measure, bahwa
Apa yang kita rasakan berdasarkan perasaan kita, sebab perasaan bisa salah, setuju? Ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita hari ini, semuanya sepertinya problem, semuanya seperti something wrong, ada sesuatu yang salah. Baik dalam kehidupan, baik dalam keadaan yang ada, yang kita hadapi. Apapun yang Anda temukan dengan panca indera saudara, dan perasa saudara hari ini yang mungkin perasaan bisa berubah-ubah. Di atas semuanya itu, di dalam hidupmu secara personal, secara pribadi, Tuhan sudah menaruh sesuatu jauh lebih besar dari apa yang Anda rasakan dan Anda lihat hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, persoalannya adalah ketika kenyataan itu jauh berbicara lebih banyak daripada sebuah kebenaran. Kenyataan itu yang kita hadapi hari ini kan, kenyataan itu. Tapi seringkali jauh lebih berbicara banyak kepada diri kita dan bahkan menguasai seluruh alam pikiran kita dan perasaan kita, jauh melebihi apa yang sebenarnya Tuhan sudah tanamkan di dalam diri kita. Dan itu merupakan sebuah perjuangan seumur hidup kita, saudaraku. Itu sebabnya iblis selalu menggoda kita. Iblis selalu mau menipu kita, mengarahkan fokus kehidupan kita tidak sama yang seperti Tuhan mau. Tuh lihat kenyataannya, itu lihat keadaanmu hari ini. Engkau lihat kenyataannya yang kau hadapi hari ini. Kau lihat, coba rasa, perasaanmu seperti apa hari ini. Itu iblis yang coba lakukan dalam hidup kita. Dan seringkali itu membuat apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita yang jauh lebih besar tadi. Dari apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat, itu menjadi seperti tidak ada pengaruh apa-apa di dalam hidup kita. Dan semenjak itulah kita disebut orang yang tertawan di dalam hidup kita. Ada di dalam sebuah komunitas, tapi hidup kita tertawan. Nah, hari ini kita mau belajar satu bagian saja yang sering kali membawa kita sulit melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Apa itu? Perbandingan. Katakan amin, saudara. Katakan yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Perbandingan atau membandingkan. Saudara, perbandingan selalu membawa kita dalam sebuah perlombaan yang tidak pernah kita bisa menangkan. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan taruh sesuatu yang besar di dalam hidupmu, lalu hidupmu membandingkan dengan orang lain, tangkap sesuatu di sini ya. Anda bandingkan dirimu dengan orang lain, dan kau melihat rumput tetangga selalu lebih hijau daripada apa yang menjadi bagian kita. Betul kan Bapak Ibu? Dan Anda bandingkan terus itu, kenyataannya aku begini, dia kok lebih begitu. Saudara, pada saat Anda membuat perbandingan dengan orang lain, sebenarnya Anda sedang membawa hidupmu masuk dalam sebuah perlombaan yang tidak pernah kita bisa menangkan. Amin. Dan ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, disitulah kita mulai bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita tidak lagi berarti menurut kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang memiliki kecenderungan untuk selalu melihat pencapaian orang lain. Halo? Betul enggak? Kenapa si A itu kok bisa mencapai seperti itu, kok aku enggak bisa? Ini termasuk di dalam dunia pelayanan juga, saudaraku. Di dalam dunia bisnis, di dalam dunia berkeluarga, dalam aktivitas sehari-hari, dalam dunia pelayanan juga. Godaan kita adalah membuat perbandingan dengan orang lain. Apa yang dikerjakan orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain. Pencapaian orang lain selalu kita pelototin daripada potensi yang besar di dalam hidup kita. Kita selalu pakai teropong, pakai teleskop untuk melihat pencapaian orang lain. Semakin besar Anda lihat pencapaian orang lain, semakin sakit ini hati rasanya. Betul kan Bapak Ibu? Anda lupa bahwa Tuhan sudah menanamkan sesuatu yang besar di dalam hidup saudara. Saudara, ketika kita mulai
tergoda membandingkan dengan pencapaian orang lain, lalu kita mulai merasa menjadi produk yang gagal di dalam hidup ini. Kalau Anda mengecam diri saudara sebagai produk yang gagal, berarti Anda juga sedang mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak lebih baik daripada orang lain. Tuhan tidak adil dan sebagainya, betul kan? Seberapa banyak kita terjebak di dalam kehidupan yang semacam ini, lalu kita merasa tidak berarti di dalam hidup ini. Saudara, saya sedikit sering bertemu dengan anak-anak muda, walaupun saya sudah tua. Menurut Anda saya sudah tua belum, saudara? Ya, itu ya terserah Bapak Ibu lah. Ya. Saudara, satu kali saya berbicara dengan banyak anak muda, dan anak muda berkata banyak pergumulan mereka. Tapi ada satu bagian menarik yang saya katakan kepada mereka. Hidup itu kalau kalian sadari hari-hari terakhir ini, sepertinya digerakkan oleh metrik. Metrik itu adalah pengukuran jumlah, bicara soal angka. Jadi selalu orang sukses itu diukur dengan nominal angka. Ukurannya metrik. Ya. Berapa, contohnya seperti begini. Berapa digit gaji Anda? Betul Bapak Ibu? Kok diam semua Bapak Ibu? Ya. Apa tidak ada yang terima gaji hari ini saudara ya? Ya. Berapa digit gaji Anda? Kalau hanya 1 digit, oh kamu belum berhasil, katakan namanya. 2 digit, wah lumayan lah. 3 digit, wow luar biasa. Kamu sukses. Tahu saudara, tanpa sadar bahwa semua diukur dengan metrik. Pengukuran yang berbicara soal angka. Lalu kemudian seberapa sukses Anda dibanding dengan tetangga Anda. Lalu ukurannya bukan lagi juga hal-hal yang lain kecuali metrik lagi. Berapa mobil itu garasinya orang itu. Betul kan? Betul Bapak Ibu? Ya. Berapa mobil itu di dalam garasinya orang itu? Berapa motornya? Berapa perusahaannya? Lalu soal rohani juga sama di gereja. Seringkali ukur rohani seseorang itu selalu diukur dengan metrik juga. Berapa banyak jam pelayanan, jam terbang saudara dan sebagainya. Selalu terjebak di dalam ukuran-ukuran yang bersifat metrik saudaraku. Nah ketika Anda temukan pada saat Anda membandingkan dengan orang lain dalam kehidupan ini, Anda mulai menderita. Semakin Anda membandingkan, semakin penderitaan itu datang dalam hidup saudara. Setuju? Ya. Hidupmu tidak penuh kemenangan. Pak Yohanes kasih salam, shalom. Shalom. Sedih. Ya. Karena hidup di dalam perbandingan-perbandingan tadi. Lalu kemudian kita melihat di sosial media, teman-teman kita, kan sekarang zaman sekarang kan gitu apa namanya itu, saya nggak mudeng itu. Ah gitu itu, ada di mana, terus lagi belanja banyak gitu. Semua sekarang modelnya kan begitu. Lalu Anda semakin terpuruk ketika lihat teman-teman Anda pakai begitu. Aduh nasibku aku kok begini ya, nggak seperti dia. Mulai Anda menangis, mulai Anda berkata Tuhan kenapa hidupku seperti ini. Pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam hidup kita. Tanpa sadar saudara, kita sedang terjebak dalam mata yang jahat. Katakan amin saudara. Nanti kita buka ayatnya, ada satu kisah di Alkitab perjanjian lama. Dari perbandingan itu muncul mata yang jahat. Mata yang jahat itu menghukum diri dan bahkan membenci orang yang berhasil. Katakan amin saudara. Oke, tangkap sesuatu? Kita menghukum diri kita seperti nggak berguna, padahal Tuhan taruh sesuatu yang sudah besar di dalam hidup kita. Amin. Lalu mata yang jahat juga berbicara bagaimana kita mulai meng-judge orang lain dengan iri hati dan sebagainya. Hati-hati saudaraku, kita hidup dalam dunia yang semua serba terbuka. Betul Bapak Ibu? Janji Tuhan yang Tuhan taruh di dalam setiap kita yang belum kita lihat, katakan namanya saudara.
dan kenyataan hidup orang lain yang lebih baik daripada kita. Setuju Bapak Ibu? Disitulah letaknya kita membandingkan. Dan percayalah saudara, Tuhan tidak pernah salah memberikan rencananya yang besar kepada setiap saudara dan saya. Kebetulan saya hadir dengan adik saya, adik perempuan saya, bungsu. Saya punya 4 adik dan Ibu Silvi ini adik paling bungsu. Ya. Ini hadir bersama anaknya Selin dan juga suaminya Bapak Arifin Iskandar. Hidup kami itu dari kecil tuh hidup susah, betul ya? Ya. Dia tahu waktu itu dia masih kecil. Saya anak paling besar, dia anak paling bungsu. Hidup kami susah di desa lagi, saudara. Susahnya luar biasa. Menderita. Sampai satu kali dalam hati saya itu muncul iri hati membandingkan. Orang itu kalau susah, terus punya tetangga kaya, itu kesel rasanya saudaraku. Ya. Betul nggak Bapak? Oh enggak ya, di sini rohani semua ya. Luar biasa, jurusannya surga semua di sini ya. Ya, kesel di dalam hati, kenapa ya kok enggak adil rasanya gitu. Yang sebelah sana itu semua kok gampang untuk memiliki sesuatu. Enggak perlu doa, enggak perlu puasa. Kita yang susah, kata kuncinya sembahyang dan puasa. Dan itu pun tidak mendapatkan. Rasanya seperti begitu. Seperti ada perbandingan. Semakin saya membandingkan saudaraku, semakin saya terpuruk. Hari itu waktu saya masih kecil, saya semakin merasa diriku enggak berguna. Enggak mungkin saya bisa berhasil. Enggak mungkin saya bisa dipakai Tuhan. Betul Bapak Ibu? Padahal sebenarnya dari sejak saya susah itu, Tuhan sudah taruh sesuatu yang besar di dalam hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara. Saya enggak pernah sangka loh, kalau hari ini saya berada sebagai seorang pembicara, kalau dibanding dengan puluhan tahun lalu, di mana saya masih susah. Enggak pernah bermimpi itu. Tapi saya tahu yang terpendam, yang belum terlihat tidak pernah bisa dikalahkan oleh yang terlihat, yang dari dunia ini. Katakan amin saudara. Yang terpendam yang datang dari Tuhan yang belum kita lihat tidak pernah bisa dikalahkan. Jangan pernah membuat perbandingan. Nah kita akan lihat satu kisah yang menarik. Kita buka 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Cerita ini sederhana dan terkenal, tapi menarik. Ada satu bagian yang saya mau soroti, bagaimana orang membuat perbandingan itu bisa fatal ya dalam hidupnya dan bahkan juga bagi orang lain. Tetapi pada waktu mereka pulang, waktu Saul dan Daud pulang ya dan dalam berperang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan apa saudara? Beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya itu pikirannya Saul. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kisah ini menarik saudara. Awalnya Saul dan Daud itu enggak ada problem, betul kan? Iya kan? Pulang perang, menang loh ya, ini menang. Mestinya kan disyukuri saudara ya. Mestinya disyukuri. Lalu pada waktu dia pulang, disambutlah para wanita-wanita itu dengan rebana menyanyi dan memuji-muji. Nah cuma masalahnya bagi Saul yang agak risih, itu nyanyian, kalimat di dalam nyanyian itu yang membuat dia risih. Dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Daud lebih banyak maksudnya begitu. Nah saat itu Alkitab mencatat. Saul kesal banget itu. Ya, aku diremehkan ini. Betul Bapak Ibu? Ya.
Aku ini diremehkan, aku raja loh. Aku ini raja. Daud belum raja. Kok Daud dipuji lebih besar daripada aku? Dan Alkitab mencatat, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Selalu mendengki Daud. Dimulai dari mana saudaraku? Saya akan ajak saudara pelan-pelan. Masalah Saul itu bukan karena dia kurang, betul enggak? Menurut saudara, Saul sama Daud lebih kaya mana waktu itu? Saul punya kerajaan. Ya kan? Oke, tangkap sesuatu di sini. Idenya. Dia lebih punya segalanya daripada Daud. Dengarkan baik-baik. Gara-gara pujian itu, dia lupa bahwa hal yang besar yang Tuhan taruh dalam hidupnya sepertinya nggak berarti ketika kalimat-kalimat itu. Saudara tangkap sesuatu di sini. Nah, Saul adalah raja, tampan lagi, tampan, ganteng saudaraku. Menurut saya nggak kalah juga sama Daud. Gitu. Ya. Ganteng saudara. Namun Daud dipuji berlaksa-laksa dan Saul beribu-ribu. Saat itu sukacita Saul lenyap. Dan saya temukan kebenaran ini, next tolong ditayangkan. Perbandingan itu tidak peduli pada kecukupan berkat Tuhan saudaraku. Perbandingan hanya peduli pada posisi kita terhadap orang lain. Saul itu diberkati Tuhan, betul Bapak Ibu? Punya kerajaan, punya emas dan semuanya. Ketika pujian itu dinyanyikan, saat itulah yang menggelitik hati Saul. Saul mulai membandingkan, bisa tangkap sekali. Kenapa ya Daud kok dipuji berlaksa-laksa, aku kok cuma beribu-ribu. Mulai membandingkan. Ternyata perbandingan itu tidak akan pernah bisa menyentuh, ya. Walaupun Anda punya kekayaan yang besar, punya jabatan yang tinggi, kalau Anda masuk ke dalam kesalahan membandingkan, maka perbandingan itu membuat Anda seperti rasanya lebih rendah daripada orang lain. Tangkap sesuatu di sini. Oke, sampai di sini tangkap ya sesuatu. Nah, kita melihat di sini perbandingan tidak peduli pada kecukupan berkat Tuhan. Wah, aku tidak mungkin jatuh dalam dosa perbandingan atau membandingkan dengan orang lain. Aku sudah lebih dari cukup. Oh, enggak. Ini masalah hati, Bapak Ibu. Setuju? Ya. Masalah hati. Saul itu kurang apa pada waktu itu? Hanya gara-gara ada satu pujian yang dinyanyikan bahwa dia beribu-ribu ngalahkan musuh, Daud berlaksa-laksa. Hatinya terusik di situ. Dia mulai bandingkan dengan Daud. Siapa Daud itu? Kok rasanya lebih hebat daripada aku? Nah, dia lupa bahwa apa yang sudah ada padanya itu jauh lebih besar daripada apa yang harusnya dia bisa pikirkan tentang Daud yang dipuji. Katakan amin, saudaraku. Saudaraku, perbandingan itu hanya peduli pada posisi kita terhadap orang lain. Tadi ya, kenapa kok dia lebih ini, kenapa kok dia lebih itu. Betul kan Bapak Ibu? Bukan masalah apa yang sudah ada pada kita. Makanya tadi awal saya berkata, Tuhan itu sudah menaruh hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Saul punya istana. Tetapi satu lagu dari orang lain menghancurkan rasa amannya. Dan tragedi itulah terjadi dan itu mengerikan. Saudara. Semenjak kejadian ini, kisah Daud dan Saul menjadi kisah yang sangat mengerikan. Tangkap sesuatu? Dimulai dari sebuah kawan persahabatan yang luar biasa. Perang menang, dinikmati bareng-bareng. Tapi ketika Saul mulai terusik hatinya dalam perbandingan dengan Daud, karena lagu tadi, saat itulah tragedi mulai muncul. Peristiwa yang sangat mengerikan, hubungan antara mereka menjadi seperti kucing-kucingan yang mati dulu siapa. Betul kan saudaraku? Dan Alkitab berkata, Saul selalu mendengki Daud. Dalam bahasa Ibraninya kata mendengki itu afan. Yang berarti akar katanya itu adalah matanya jadi jahat saudaraku. Halo? Ya. Afan itu matanya menjadi jahat.
mata Saul berubah. Teman tidak lagi dilihat sebagai saudara, tetapi sebagai ancaman. Makanya dikejar itu. Daud kemana sampai Gua Adulam itu. Pak Yohanes pernah ngarang buku Gua Adulam itu ya. Nah itu pernah dikejar itu sampai ke sana itu di si Daud. Sampai Daud pura-pura gila. Betul ya ceritanya gitu? Sampai sedemikian terjadi saudaraku. Artinya apa? Ternyata kalau mata kita jadi jahat karena membandingkan dengan orang lain, yang hancur bukan diri kita sendiri. Katakan amin saudara. Tapi kita pun menaruh iri hati kepada orang lain. Dan kita menjadikan orang lain seperti musuh kita semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita membandingkan diri kita sedang membuka sidang pengadilan dan menjatuhkan vonis bahwa Tuhan kurang baik kepada kita. Saul sepertinya ngomong gini, Tuhan kenapa Daud bukan aku yang dipuji lebih? Tuhan kurang baik, betul kan saudara? Padahal Tuhan sangat baik. Amin Bapak Ibu. Kita berkata Tuhan kurang baik. Tapi sesungguhnya karena kita membuat perbandingan. Saudara, jika Saul berusaha membunuh Daud dan mempertahankan tahtanya, dengarkan baik-baik ini. Jadi dia mau bunuh Saul kan supaya tahtanya enggak terambil oleh Daud kan, gitu kan sebenarnya semenjak itu. Kan dikatakan bahwa pikirnya jangan-jangan nanti posisi raja juga diambil sama dia, betul kan? Jadi dia berpikir bahwa dia kejar terus Daud supaya tahtanya terjaga dengan aman. Tapi ada satu pribadi yang mengajarkan kepada kita, Yesus sang raja sejati itu justru meninggalkan tahtanya untuk setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Siapakah sesungguhnya yang kita mau tiru dalam hidup ini, saudaraku? Kalau Anda tahu, Anda ngerti ada sesuatu yang besar di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah rasa tidak aman terhadap sesuatu apapun. Katakan amin, saudaraku. Yesus tidak pernah merasa tidak aman dan terancam ketika dia harus mati di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin, saudara. Segala sesuatu yang sudah pasti, yang sudah ditaruh di dalam hidup kita, tidak akan pernah hilang, saudaraku. Setuju Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu, mata kita bisa menjadi mata yang jahat dari mata yang baik. Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7 menjelaskan begitu jelas tentang Yesus. Dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Dan memang tidak perlu ada yang dipertahankan. Memang tidak akan pernah ada yang hilang. Kok diam semua Bapak Ibu? Amin. Apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup Anda dan saya yang besar itu tidak akan pernah hilang. Kita harus punya rasa aman di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Di setiap situasi keadaan apapun. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Sekalipun orang mau membandingkannya. Tapi jangan pernah masuk di dalam dan terjebak di dalam membandingkan diri dengan orang lain. Amin. Saudaraku, Saul berkata, Daud harus mati supaya aku tetap raja. Tapi Yesus berkata, aku akan mati supaya mereka bisa hidup. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kita mesti belajar dari hal ini. Setuju Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, Yesus menghancurkan akar kompetisi dengan menunjukkan bahwa kemuliaan terbesar itu ada di melayani, bukan pengakuan, saudaraku. Kemuliaan terbesar itu ada di melayani, bukan di pengakuan. Saul jatuh di situ, dia butuh pengakuan. Betul kan Bapak Ibu? Ketika pujian itu berkata, kamu hanya mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Wah, aku enggak diakui ini. Dia merasa terganggu tanpa pengakuan dari orang lain. Lalu disitulah perbandingan mulai masuk. Saudara, saya berkata kepada saudara, Anda tidak butuh diakui dan tidak butuh pengakuan.
Cukup satu pribadi yang memanggil saudara, itu sudah mempercayakan sesuatu dan Anda diakui. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak jatuh di dalam dosa perbandingan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan fokus pada jalur lari orang lain. Sebab itu hanya akan membuat kita tersandung di jalur kita sendiri. Kalau saya gambarkan pelari, setiap kita ini dipanggil di dalam jalur yang berbeda-beda. Katakan amin, saudara. Ada rutenya, ada rule-nya berbeda-beda. Kalau Anda lihat pelari maraton, itu selalu berjajar kan ya. Waktu mulai start, itu ada garisnya semua. Semua ada lintasannya, pada lintasan masing-masing. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau Anda berlari, lalu Anda merhatikan orang lain terus, jalurnya orang lain, Anda akan bisa kehilangan di dalam jalurmu sendiri. Semua sudah diatur kok. Dan Tuhan tidak ukur dari masalah oh ini jalur ini lebih baik, jalur ini lebih baik, jalur ini lebih baik. Enggak, semua di dalam sebuah perlombaan yang sama dan jalur yang memiliki kualitas yang sama. Setuju Bapak Ibu? Ya. Boleh tangkap sesuatu di sini Bapak Ibu ya. Jangan bandingkan, fokus kepada jalur Anda. Jangan selalu fokus kepada jalur lari orang lain. Sebab itu hanya akan membuat kita tersandung di jalur kita sendiri. Saudara, buat saya tentang Saul dan Daud, Tuhan sudah punya panggilan masing-masing. Setuju? Katakan amin. Dan pada masanya, betul Bapak Ibu? Dan Saul gagalnya memahami itu. Katakan amin. Itu sebabnya dia tersandung di jalurnya dia sendiri. Tangkap sesuatu Bapak Ibu di sini? Ya. Nah saudaraku, dunia itu bekerja dengan sistem jasa. Jika aku sukses, menurut ukuran dunia, maka aku berharga. Betul tak? Makanya ada orang yang membuang waktu-waktu yang berharga yang harusnya dia miliki bersama keluarga, bersama orang terdekat. Dia pikir hanya untuk cari uang, cari uang, cari uang. Sebab dia berkata, kalau aku bisa kumpulkan uang yang banyak, orang memandang aku berharga. Saudaraku, identitas kita adalah dari Tuhan. Tidak ada gunanya membandingkan. Yang katakan setuju, amin. Ya. Kita tidak bisa menyombongkan diri dan kita tidak perlu iri hati kepada apa yang dimiliki orang lain. Jadi kalau Anda tahu identitas dari Tuhan, ada dua kebenaran yang mesti Anda hidupi. Yang pertama, Anda tidak perlu sombong dan tidak boleh menyombongkan diri karena identitasmu datang dari Tuhan. Dan yang kedua juga, Anda tidak perlu iri hati kepada orang lain karena Anda sudah punya identitas di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Tidak perlu iri hati yang dimiliki oleh orang lain. Karena Bapa di surga memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Pada setiap kita. Saudaraku, anugerah yang kita terima hari ini membuat kita percaya hati sang pemberi itu bukan si tangan atau isi tangan atau suara orang lain. Saudara, dalam hidup ini kita banyak mendengar berisik, bising, suara-suara orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi hidup di dalam anugerah itu artinya Anda percaya kepada hati sang pemberi anugerah itu. Yang setuju katakan amin. Bukan mendengar suara-suara tangan kanan kiri atau isi tangan orang lain atau mungkin suara orang lain kanan kiri kita. Katakan amin saudaraku. Tapi percaya kepada hati sang pemberi yang sudah memberikan anugerah di dalam hidup kita. Di dalam paket anugerah itu ada rencananya yang sangat-sangat detail untuk hidup setiap kita. Pahami setiap hari daripada membandingkan setiap hari. Saudaraku, Tuhan tidak sedang menahan kebaikan dari kita. Dia sedang membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Dia gak pernah tahan kok Bapak Ibu. Semua apa yang dia sudah siapkan untuk kita, dia gak akan pernah tahan. Ada satu ayat dalam Mazmur 84 ayat 12 kalau gak salah. Itu saya suka, itu ayat itu berkata begini. Bahwa Tuhan itu matahari dan perisai. Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi orang-orang yang hidup tidak bercela. Saya suka di dalam bagian akhir bahwa Tuhan tidak pernah
menahan kebaikan itu dikatakan tidak pernah pelit kepada orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan Sang Pemberi Anugerah setiap hari, tanpa membandingkan dengan apa yang orang lain punya, dan tidak mendengar suara-suara dari luar, Anda percaya kepada hati Sang Pemberi Anugerah itu, saudaraku, Anda akan menemukan pribadi itu adalah pribadi yang tidak pernah menahan kebaikan, pribadi yang tidak pernah pelit kepada orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Apa yang dia sudah beri untuk jatah hidup kita, tidak akan pernah ditahannya dan ditarik kembali tanpa dia memberikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhentilah menjadi tiruan orang lain. Katakan amin, saudara ya. Dan jadilah diri kita yang telah ditebus sepenuhnya oleh Tuhan. Perlombaan kita itu sudah selesai di kayu salib. Sekarang berjalanlah di dalam kemerdekaan hidup itu sendiri. Gak perlu banding-bandingkan. Merdeka sudah hidup. Nanti lihat Tuhan yang sudah menyediakan yang besar itu akan menuntunmu step demi step, langkah demi langkah menuju hari yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Sekali lagi saya berkata, kemarin adik saya Ibu Silvi ini cerita sama sosonya. Kalau Anda mau tahu sosonya itu ya istri saya itu, saudara ya. Ya berkata bahwa dulu kita ini mana diperhitungkan lah waktu kita susah. Sungguh saudara, bahkan dikutukin ya. Bahkan dikatain mana bisa berhasil lah kalau sudah begitu, susah. Apalagi hidupnya seperti begini, ya susah lah. Masa depannya suram lah dan sebagainya. Kalau kita dengar omongan itu terus menerus saudara, kita membandingkan terus, hidup kita hancur. Kita mematikan sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Bahkan saya mau ngomong, orang yang tidak dikehendaki kelahirannya pun, kalau dia sampai kemudian bisa hidup, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup mereka. Katakan amin saudara. Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah mau buat perbandingan apapun. Tuhan sudah rancangkan sesuatu yang besar di dalam hidup setiap kita. Jalan bersama dengan Dia. Dia tidak akan pernah pelit kepada orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Anda diberkati Tuhan hari ini Bapak Ibu. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Saya undang teman-teman pemain musik bisa bantu saya. Saya undang dengan hormat bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri Dia. Thank you Lord Jesus. Sekali lagi seberapa banyak Bapak Ibu diberkati Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Saudara, perlombaan kita sudah dimenangkan oleh Yesus di atas kayu salib. Mari kita menjadi orang yang hidup dengan merdeka. Merdeka. Keluar dari semua perbandingan apapun. Supaya mata kita tetap baik. Amin. Ya. Supaya mata kita tetap baik. Terima kasih Tuhan. Come the Holy Spirit in this place. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu.
dengan segenap hati. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amen. We praise you, Lord. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tenang dan teduh keyboard terus mengalunkan lagu ini. Tutup mata Bapak Ibu, angkat tangan kananmu, tumpangkan tangan kirimu di dada. Izinkan Roh Kudus berbicara pagi ini buat saudara. Ada hal-hal yang seringkali tanpa kita sadari. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa bukan aku? Seharusnya aku. Kenapa dia? Kenapa dia? Dan dia terus, kenapa dia terus? Demi kasih Tuhan saya mau berkata buat Bapak Ibu. Ada rencana besar yang Tuhan sudah taruh dalam hidup setiap kita. Lebih daripada apa yang kita bisa lihat hari ini. Lebih daripada apa yang kita perasaan kita hari ini. Dan itu tidak akan pernah mati Bapak Ibu. Tidak akan pernah mati. Sebab Tuhan tidak pernah salah memanggil engkau. Tuhan tidak pernah salah merencanakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tidak pernah salah Tuhan menciptakan engkau. Hari-hari saya semenjak saya sadar akan hal itu. Saya tahu ada banyak godaan. Saya tahu ada banyak keterbatasan yang saya punya. Tapi selalu saya berdoa, Tuhan, izinkan saya untuk melihat sesuatu yang dari-Mu. Sekalipun aku belum bisa melihatnya hari ini. Tapi izinkan aku untuk melihat sebentar aja dengan sebagian kecil daripada apa yang Kau sedang rencanakan dalam hidupku. Tapi Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Dan Tuhan tunjukkan hari demi hari. Dan semakin saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah mengizinkan nafas yang aku punya ini tetap ada di dalam tubuh yang fana ini. Dengan tantangan yang kita hadapi setiap hari, tantangan yang saya hadapi setiap hari. Tuhan adalah teman seperjalanan yang paling setia buat hidup kita. Dan Dia tidak akan pernah tahan kebaikannya buat hidup kita. Dia tidak akan pernah pelit atas hidup kita. Orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Sekali lagi jangan bandingkan. Jangan masuk dalam perbandingan dengan orang lain. Kita mari sembah Dia, saudara. Izinkan Roh Kudus berbicara. Oh,
We worship you, Lord. Ramashata karabalaralamarana. Kinakaramashete kikakaralalaralalaralalaralalarala. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you. Pagi ini kalau ada di antara saudara, semua tutup mata, berkata, Tuhan aku mau masuk di dalam sebuah babak baru dalam hidupku dengan Engkau. Aku tidak mau lagi mengulangi dan mengulangi, masuk dalam perbandingan dengan orang lain. Aku mau kenal apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupku. Lebih daripada yang aku dapat lihat hari ini. Lebih daripada apa yang aku perasaanku hari ini. Kalau ada di antara saudara berkata, aku mau Tuhan. Cukup Anda mengangkat tangan di tempat engkau berdiri. Terima kasih, angkat tangan tinggi-tinggi. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Sambil angkat tangan berkata, Tuhan terima kasih. Untuk semua kebaikan yang kau berikan dalam hidupku. Engkau Allah yang tidak pernah salah. Ada rencana yang besar dalam hidupku. Lebih daripada yang aku bisa lihat hari ini. Lebih daripada apa yang aku bisa rasa hari ini. Mungkin yang aku rasa seperti kontradiktif. Mungkin yang aku lihat sepertinya itu gak mungkin aku bisa berhasil seperti yang kau rencanakan. Tapi Tuhan, aku mulai belajar hari ini. Bahwa apa yang besar yang belum aku lihat tidak pernah bisa dikalahkan oleh apa yang aku bisa lihat hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan berdoa di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, Roh Kudus singkapkan sesuatu yang besar dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Sambil tangan Anda angkat tinggi-tinggi. Dan saya mengundang Bapak Yohanes Irawan untuk berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Silakan angkat tinggi-tinggi. Sambil sembah Tuhan, angkat tanganmu yang sungguh-sungguh ingin didoakan dan terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami makin hari makin indah Tuhan. Makin dahsyat di tangan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah panggil kami untuk lebih baik daripada orang lain. Engkau panggil kami semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri sendiri. Dibanding dengan hari-hari yang lalu. Kami hari ini lebih baik daripada diri kami kemarin. Besok kami lebih baik daripada diri kami hari ini. Karena Kau ciptakan kami orisinil Tuhan. Kami gak mau mati jadi salinan. Kami mau menjadi pribadi yang unik seperti yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu setiap kami yang angkat tangan Tuhan pagi hari ini, Tuhan jamah hidup kami. Roh Kudus akan menolong kami semua Tuhan. Untuk menghidupi panggilan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Menggenapi rencana-Mu Tuhan dalam pertolongan anugerah-Mu. Apa yang jadi kehendak-Mu, apa yang jadi rencana-Mu, itu yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami menjadi better person, pribadi yang lebih baik daripada diri kami sendiri di hari-hari yang lalu. Karena kami percaya Kau Tuhan yang terus bergerak, membentuk, dan rencana-Mu sempurna dalam hidup kami semua. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Hari ini kami mau berubah Tuhan. Kami mau punya mata yang baik untuk melihat setiap potensi, kesempatan, talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami masing-masing. Dan ajar diri kami berdamai dengan diri kami sendiri. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan semua perkara, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Keluarga kami adalah yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan kami. Pekerjaan yang kami terima, kami lakukan hari ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja lokal di mana kami beribadah bersama-sama di tempat ini. Ini gereja yang terbaik Tuhan untuk kami bisa bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur untuk pelayanan, ministry yang Tuhan percayakan kepada kami. Itu yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau terus berlari-lari sesuai dengan jalur race yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Dan kami mau mencapai garis akhir dengan kemenangan yang kilang gemilang. Karena kami percaya mahkota kehidupan sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, memberkati sekali lagi Pastor David Meyanto bersama ibu dan keluarga besar. Semua kami diberkati pagi hari ini dan kepada firman-Mu. Kami percaya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini sebagai gembala sidang di JKI Maranatha Ungaran, juga sebagai wakil ketua sinode JKI. Tuhan memberi kemampuan dan memberi urapan untuk tetap terus menanggung dan memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini, sampai benar-benar semua yang Tuhan percayakan dapat dituntaskan dengan baik, memberi kesehatan, berkat jasmani, jiwani, rohani yang terus melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu Pastor David Meyanto. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya semua kami yang dengar firman Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukannya, ketika kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami stop membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Kami mau bergerak, kami mau hidup, kami mau bekerja, kami mau melayani sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Dan kami mau syukuri semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersyukur, sama-sama katakan amin. Kasih salam dulu kanan kiri, katakan stop membanding-bandingkan. Silakan duduk. Shalom Hosana Family, selamat beribadah kembali dalam ibadah Minggu Raya di Gereja Hosana. Berikut kami sampaikan kegiatan gereja selama sepekan mendatang. Gereja Hosana mengucapkan terima kasih kepada Pastor David Meyanto yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan di ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Pastor David beserta keluarga dan pelayanannya agar semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap pagi ada ibadah doa pagi dari hari Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi di Gereja Pederesan. Khusus di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, Gereja Hosana mengadakan ibadah doa pagi raya jam 5 pagi di Gereja Pederesan. Nikmati berkat Tuhan di pagi hari dalam momen spesial ini. Selasa ini kita akan kembali bersekutu di dalam ibadah doa malam online pada jam 6:30 malam yang dapat saudara saksikan secara live di YouTube channel JKI Hosana. Bagikan info siaran kita agar lebih banyak orang yang menerima berkat dan jamahannya. Hari Kamis, ibadah menara doa akan diadakan di Gereja Pederesan pada jam 9:30 pagi. Shalom Youthers, yuk luangkan waktu untuk bersekutu dan bertumbuh bersama teman-teman seiman. Atmosphere Youth akan kembali mengadakan ibadah pada hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja Diamond. Jangan lewatkan momen serunya dan jangan datang sendirian. Ajak juga teman-temanmu untuk bertumbuh bersama dalam komunitas yang membangun. Sampai ketemu di hari Sabtu ya. Pekan depan, sambut kebaikannya dalam ucapan syukur ke rumah Tuhan dan rayakan kebesarannya dengan menghadiri ibadah Minggu Raya Gereja Hosana. Ibadah Minggu Gereja Diamond diadakan pada jam 8 pagi, disertai Gereja Anak di jam 8:30 pagi. Sedangkan Jemaat Pederesan akan beribadah pada jam 7 dan jam 5 sore. Di setiap ibadah disertai Gereja Anak. Siapkan hati kita, ajak keluarga dan orang-orang terdekat, lalu mari berjumpa dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Pada ibadah sore Pederesan nanti, kita akan mengadakan wisuda untuk para murid yang telah menyelesaikan pemuritan dasar kekristenan.
Mari dukung dalam doa agar rekan-rekan kita terus dituntun oleh Tuhan dalam pengenalan dan pengalaman pribadi bersamanya setiap hari. Para calon wisudawan dapat mempersiapkan diri dengan menggunakan dress code bebas sopan. Dukung di dalam doa pelayanan Mitra Pelayanan Pedesaan atau MPP yang akan dilaksanakan besok Senin, tanggal 15 Juni 2026 di JKI Nazaret Sampetan. Terima kasih atas taburan Bapak Ibu Saudara sekalian bagi pekerjaan Tuhan dalam Mitra Pelayanan Pedesaan atau MPP melalui persembahan diakonia Anda. Taburan Anda sangat berarti bagi kemajuan pekerjaan Tuhan di pedesaan dan menjadi berkat bagi para hamba Tuhan dalam kehidupan pelayanan dan penyebaran berita Injil. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hosana Ministry Indonesia telah melakukan kunjungan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Permata Nusantara di Kaliurang, Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas setiap taburan dan kemurahan hati saudara dalam kegiatan ini. Kiranya benih yang kita tabur dapat menjadi secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Itulah informasi kegiatan gereja selama sepekan mendatang. Mari terus bertumbuh dalam iman, setia beribadah, dan tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Sampai jumpa pekan depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman-Nya yang dahsyat pagi hari ini. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh kebenaran firman-Nya? Haleluya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak David Meyanto beserta keluarga besar yang sudah boleh menjadi berkat bagi kami jemaat di Hosana. Kiranya Tuhan boleh memakai pelayanan Pastor David dan keluarga dengan lebih ajaib dan dahsyat lagi sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan ya. Jadi ingat sebuah lagu campur sari ya, jok dibanding-bandingke. Kok ada juga ya? Ya tapi memang natural manusia, kebutuhan dasar manusia itu kan diterima ya saudara. Diterima juga diakui. Jadi hal ini saya rasa tidak ada satupun di antara kita yang kebal dengan rasa itu. Semua pengennya diterima. Ya, ditolak rasanya nggak enak. WA aja cuma di-read, nggak dibales saja rasanya. Terus kita lihat di grup yang lain ternyata orang yang kita WA bisa cerewet kemana, itu sudah mulai iblisnya ngoroi. Lihat ini, ya orang ini kayaknya sama kamu cuma mandang sebelah mata, mulai di kiri-kiri. Nah kalau sudah gitu, itu adalah battle kita. Potong, pikir yang positif, oh mungkin dia tadi lagi skip, atau repot, atau lagi nyetir, atau lupa lain lah. Ya, karena kehidupan adalah sebuah pertarungan. Ingat satu kali, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan yang lain. Karena Tuhan ciptakan setiap kita unik sesuai dengan panggilannya. Nah, jadi ingat ya, tadi yang Pastor David sampaikan bahwa kita hadir di dunia ini untuk sebuah maksud dan tujuan yang sudah Tuhan terapkan. Waktu kemarin kita tim berkunjung ke LKSA, namanya sekarang bukan panti asuhan, tapi LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ya di Kaliurang Permata Nusantara. Ketika hadir di sana kita tanya ya jumlah penghuninya itu ada 32 anak. Masih kecil-kecil, sebagian masih bayi. Ya, saya merenung hari-hari ini untuk keluarga punya 1-2 orang anak ngasih makan sehari-hari ya untuk biaya hidupnya, sekolah harus berjuang ya. Tidak cukup 1 orang, kadang papi maminya harus berjuang. Ya, ini 32 orang anak saudara. Tiap hari saya lihat mereka ya, kesaksiannya harus berjuang dengan iman. Luar biasa, saya salut banget. Saya tanya, tidak dibatasi toh Pak? Kalau ada yang jiwa-jiwa masih ditampung di sini, enggak. Kita selalu open, kita percaya Tuhan akan selalu sediakan dengan ajaib. Hidup dengan iman. Ya, saya lihat ada seorang bayi punya story yang menarik. Ya,
bayi yang masih beberapa bulan usianya dan jenis kelaminnya double. Ada lakinya, ada perempuannya. Ternyata saat di kandungan kembar dan yang salah satunya mungkin abort ya, gagal, dan yang keluar laki butuh dioperasi ketika mungkin sudah agak besar ya saudara ya. Saya lihat, wah ini sungguh luar biasa. Saya percaya even orang tua mereka tidak merencanakan kelahirannya, tapi tetap ada Tuhan yang punya rencana atas hidup mereka di dunia ini. So sekali lagi, jangan banding-bandingkan, kita punya tujuan dan panggilan yang ilahi. Amin. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun kelahiran di minggu-minggu ini. Ada Bapak Handi Gunawan ya, selamat ulang tahun. Kemudian juga Ibu Louis Firsa Haryono pada tanggal 12 dan di tanggal 13 ada Bapak Hasan Junaidi. Dan hari ini Bapak Ang Enrico Kiesa yang merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan memberikan semua yang baik, kesehatan, usia panjang, rezeki yang melimpah, dan anugerahnya menyertai bagi saudara-saudaraku yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kira juga dukung doa bagi pemulihan kesehatan dari Bapak Bambang beserta Tante Kimwa ya. Kita berdoa supaya Tuhan menyempurnakan dengan ajaib dan boleh bergabung bersama-sama dengan kita untuk beribadah kembali bersama-sama dengan kita. Ya, tambahan pengumuman yang lain untuk saudaraku yang mau bergabung dengan Bapak Gembala Holy Land Trip ya, masih dibuka kesempatan pendaftaran dengan keberangkatan pada tanggal 9 September 2026. Nanti bisa mendaftarkan diri pada nomor yang tertera atau hubungi langsung Bapak Gembala. Ya, satu lagi titipan bagi Bapak Ibu jemaat di tempat ini yang masih belum mendaftarkan diri, ya, melengkapi data jemaat, tolong setelah kebaktian selesai bisa menghubungi salah satu anggota tim media yang ada di belakang, ya, untuk melengkapi data keanggotaan jemaat. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari dengan penuh sejahtera kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami semua berharga di mata-Mu Tuhan. Kau pandang kami semua mulia karena rencana-Mu yang sempurna, yang identik, yang orisinil yang Tuhan berikan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri, menyertai kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berbahagia minggu-minggu ini. Kalau Tuhan tambahkan usia, Tuhan tambahkan kepercayaan, Tuhan masih memberi kesempatan untuk saudara-saudara kami berbuat lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati juga yang merayakan wedding anniversary, Tuhan memberkati
makin hari makin dahsyat, keluarga-keluarga di JKI Hosanna Family makin kompak, makin rukun, makin harmonis. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua program gereja sepekan ke depan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau melawat setiap kehidupan kami semua. Makin hari makin dahsyat, hidup kami makin berapi-api, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan sebentar kalau kami juga memberikan korban syukur kami, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan, dikuduskan, disucikan. Baik secara tunai maupun transfer atau QRIS, Tuhan memberkati pengembalian perpuluhan, persembahan syukur untuk kas umum, untuk diakonia, persembahan untuk pembangunan, dikuduskan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman-Mu digenapi, tidak ada yang kekurangan di antara kami. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya semua datang dari Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kita masing-masing. Sambut berkat Tuhan, mengangkat dua tangan kita. Karena kita percaya berkat yang terbaik untuk tubuh, jiwa, dan roh kita hanya datang dari Allah Bapa di surga. Anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya senantiasa memimpin, menyertai, dan menolong kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. For your faithfulness to me, and I'm carried in everlasting arms. You'll never let me
call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in